Halo pemirsa di Via Unpad TV, kembali lagi di Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Melanjutkan obrolan kita yang tadi sudah banyak sekali disampaikan terkait inovasi tren terkini di dunia kosmetik. Nah sekarang nih kita mau coba bahas apa aja sih mitos yang ada di masyarakat dan yang harus kita selaraskan dulu di sini. Nah, ada beberapa topik nih di sini yang terkait memang dengan Ibu Mita, Bu Eri, dan juga Prof. Ani sesuai dengan expertise-nya masing-masing. Nah, yang pertama nih, sekarang lagi beredar juga banyak informasi tentang halal versus wudu friendly. Kalau halal belum tentu wudu friendly, dan kalau wudu friendly udah pasti halal. Mungkin gitu kali ya Bu. Coba Bu Eri mungkin bisa jelaskan. Ya, baik. Melanjutkan yang tadi ya, diskusi dengan Bu Mita mengenai halal. Nah, tadi kan sudah dikatakan halal itu terkait dengan bahan dan prosesnya. Nah, kalau wudu friendly itu ya memang harus menggunakan bahan yang halal, tapi lebih terkait ke bagaimana kita bisa memformulasikannya. Karena definisi wudu friendly, jadi kosmetik yang kita gunakan entah bedak, maskara atau ya lipstick yang sekarang kan banyak yang kita harapkan justru nempel lama gitu ya. Nah, tapi itu harus wudu friendly. Nah, wudu friendly di sini artinya bahwa kosmetik yang kita gunakan itu ketika kita wudu tidak tidak menghalangi air itu masuk. Jadi kan kalau kita wudu harus mengenai kulit. Jadi ini terkait dengan formulasinya nanti. Bagaimana seorang formulator itu bisa memadukan antara bahan-bahan yang hidrofobik berarti ya yang lebih nempel ke kulit, tapi dia juga harus bisa lepas gitu. Jadi kita menggunakan ada formula tertentu, penggunaan surfaktan tertentu gitu. Dan juga saya yakin ya sekarang ini raw material supplier itu sudah mengembangkan banyak sekali jenis-jenis surfaktan yang bisa digunakan. Jadi zaman dulu mungkin kita hanya taunya surfaktan itu twin span. Sekarang itu modifikasinya banyak sekali sehingga untuk kosmetik, formula kosmetik dia akan lebih baik. Oke, berarti untuk halal dan juga wudu friendly itu harus disesuaikan dari formulasinya. Salah satunya adalah dari segi surfaktannya itu tadi. Dan sekarang salah satunya lebih variatif untuk para formulator dalam mengembangkan formulasi kosmetik. Kemudian nih, ada case yang kedua. Case yang kedua adanya kosmetik ilegal yang beredar. Nah, kalau untuk terkait kosmetik ilegal nih, bagaimana sih caranya agar masyarakat terhindar dari kosmetik ilegal? Boleh ke Ibu Mita? Saya coba jawab ya, Mbak Nay. Jadi memang apalagi kita tidak memungkiri sekarang ini zamannya online ya. Kita bisa beli online secara mudah, pesan, klik, bayar, terus datang gitu ya. Nah untuk para pengguna kosmetik ya, kita harus juga aware bahwa tidak hanya ada obat palsu, tapi juga ada kosmetika palsu. Apa sih yang disebut kosmetika palsu itu? Kriterianya ya dia tidak diproduksi oleh produsen yang betul, formulasinya juga bukan formula yang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, bagaimana kita mengeceknya? Satu, pertama kalau kita dapat kosmetik berarti kita cek dari kemasan ya. Dari kemasannya. Biasanya harus ada notifikasi. Notifikasi itu ada kayak nomor ya, mana yang registrasi, nah itu ada atau tidak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia sudah biasa pakai kosmetika itu, cek kan biasanya suka kok beda ya, misalnya dari baunya atau kekentalannya seperti itu ya. Kita juga dulu pernah ada case juga ya Bu Anis, ada yang menguji sampo ya, samponya sampo merek terkenal, tapi pas dibuka itu baunya beda sekali, kemudian konsistensinya juga tidak mengalir. Nah itu kan berarti diduga palsu. Berarti harus dicek ya. Nah kemudian ada juga kalau misalnya akses sekarang kan mudah ya, mungkin untuk para pengguna kosmetik bisa klik Badan POM. Klik BPOM. BPOM ya, BPOM itu udah klik, masukkan data namanya, terus nanti ada dia sudah terdaftar atau tidak. Gitu, seperti itu. Kemudian satu lagi dari harga biasanya Mbak Nay. Jadi kalau kita juga jangan terkecoh dengan harga yang biasanya murah. Ya, seperti itu. Khawatirnya seperti apa ya. Nah berarti itu bahaya biasanya. Jangan sampai terkecoh sama harga murah
jangan sampai juga terkecoh dengan overclaim. Nah, betul, sekarang nih kalau terkait tentang klaim dan uji kosmetik juga sudah ada expertnya Profesor Anis. Nah, di sini apa nih menurut Bu Anis supaya kita tidak tergiur dengan adanya overclaim terkait kosmetik? Dan bagaimana regulasi sebenarnya? Baik, nah justru sekarang masyarakat itu bukan sekarang, sejak dari dulu gitu ya, kan kita pengen yang serba instan gitu ya. Dalam hal ini kalau kosmetik, justru kosmetika yang berbahaya adalah kosmetika yang bekerja secara instan. Karena kosmetika itu justru tidak boleh bekerja secara instan. Jadi kalau misalnya ada kosmetika yang mengklaim bahwa dia itu bisa memutihkan dalam 7 hari gitu ya, justru kalau kita harus curiganya, oh ini bisa ini overclaim gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan percaya dengan klaim yang terlalu berlebihan, karena selain itu juga tadi berbicara tentang kaitannya klaim dengan aturan, bahwa memang kalau kosmetika juga aturannya adalah bahwa klaimnya itu tadi kosmetika itu sangat berbeda dengan obat. Jadi tidak boleh dia mengklaim misalnya mengobati jerawat. Nah, kalau kosmetika itu tidak boleh mengklaim mengobati jerawat karena dia tidak boleh mengobati. Kalau mengobati dia registrasinya harus sebagai obat atau mengobati ketombe gitu. Nah, itu secara jika kita berbicara secara aturan, ini yang kami ajarkan di kampus ya, bahwa aturannya itu seperti itu, klaimnya seperti itu. Jadi yang kami merasa punya kewajiban memberikan penerangan terhadap masyarakat adalah bahwa terutama ini nih ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, jangan terlalu langsung percaya terhadap overclaim yang kosmetik yang bekerja secara instan, bahkan yang dengan teknologi nano pun itu bekerjanya paling cepat 2 minggu. Kalau tidak memang bisa dia itu seperti pemutih biasanya bisa bekerja dalam seminggu. Karena apa? Karena dia memakai zat aktif yang ilegal, misalnya yang hidragiri gitu ya, yang merkuri kalau kalau yang seperti itu memang instan, tetapi nanti akan ada akibat yang sangat berbahaya. Seperti itu. Oke. Berarti intinya kita jangan sampai tergiur dengan beberapa mitos tadi yang sudah disebutkan di sini, karena kosmetika itu sendiri punya regulasinya masing-masing. Terutama tadi contohnya misalnya kayak kosmetik itu jangan sampai kita tergiur dengan yang overclaim. Dan tadi tuh kayaknya regulasi yang benarnya tuh penulisannya kayak membantu mengurangi gitu kan Bu. Membantu kalimatnya ya. Dan menyembuhkan. Tidak ada yang instan, semua itu butuh prosesnya pemirsa. Nah sekarang karena waktu kita sudah terbatas nih, kita akan bahas nih terkait bagaimana pengujiannya nanti akan ada di akhir segmen pada acara hari ini. Jadi pemirsa tetap terus tonton Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif.